Stellar Transformations, episode 51. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat ini, ribuan penjaga di sekitar Gua Merah Darah sedang mengawasi. Menurut aturan Aula 9 Iblis, para Siwiaois dari kelompok yang sama tidak diperbolehkan saling membunuh. Gua Merah Darah adalah markas Cahong, tetapi seorang penjaga telah membunuh penjaga lain tepat di luar pintu masuk gua. Ini insiden yang luar biasa. Chapo sangat marah karena dia tidak menyangka Hou Fei begitu berani membunuh Sangmo. "Hei, kenapa kau tidak berhenti setelah mendengar perintahku?" teriaknya lagi. Hou Fei sama sekali tidak menghiraukannya dan menatap ke dalam gua. Tiba-tiba ia mengelus hidungnya dan menjilat bibirnya dengan lidahnya yang semerah darah sekali, lalu memiringkan kepalanya, menatap Chapo dengan mata tajamnya yang berapi-api. "Bisakah kamu mengulanginya?" Hou Fei memfokuskan pandangannya pada Chapo dan berkata perlahan. Chapo tiba-tiba terkejut dan terdiam. Namun, Hou Fei terus menatapnya dan menekannya dengan aura yang luar biasa. Sesaat kemudian, butiran keringat mulai muncul di dahinya dan punggungnya pun basah oleh keringat. Barulah Chapo terbangun dengan kaget. "Ah, aku bicara dengan siapa? Gara-gara bunga ungu 5 malam, bukankah monyet ini masih saja melawanku meskipun tahu aku wakil ketua Gua Merah Darah?" Chapo mengenang bagaimana ia berteman dengan Hou Fei sebelumnya. Sekarang dia merasa agak menyesal karena hanya kakak laki-lakinya yang bisa menghadapi monyet ini. Chapo sendiri sebenarnya bukan tandingan Hou Fei. "Dengar, aku tidak peduli dengan aturan apapun. Kalau ada yang memprovokasiku, jangan salahkan aku karena kejam. Bahkan jika itu penjaga, tongkatku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ingat, aku tidak akan menyentuh siapapun yang tidak menyinggungku. Tapi mereka yang melakukannya harus siap-siap dicincang oleh tongkatku." Hou Fei berkata sambil tertawa dingin sambil menatap Chapo lalu tiba-tiba berdiri di tengah pintu masuk Gua Merah Darah. Mendengar kata-kata Hou Fei dan melihat serpihan tubuh gurita yang meledak melayang di air ke segala arah, Chapo diam-diam menarik napas dingin. Kini ia semakin tahu bahwa monyet ini tidak takut pada apapun. "Penjaga Hou Fei, sebagai wakil kepala gua, aku ingin bertanya mengapa kau membunuh Sangmo?" Suaranya kini melembut. Hou Fei tertawa aneh, lalu berbalik dan menatap Chapo dengan mata berapi-api, berkata, "Kau tanya kenapa aku membunuhnya. Tapi aku tak ingin menjawabnya." Hou Fei bersikap sangat arogan dan liar, yang membuat para penjaga di sekitarnya terkejut. Ekspresi wajah Chapo mulai menjadi tidak menyenangkan. Hou Fei sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Tiba-tiba, Hou Fei berkata sambil tertawa dan bercanda, "Wakil ketua Chapo, sebenarnya, apa kau masih perlu bertanya tentang masalah ini?" Jawabannya sangat sederhana, "Dia membuatku marah." "Kau mengerti, dia membuatku kesal. Kalau dia tidak menyinggungku, kenapa aku harus membunuhnya?" Chapo mengerutkan kening. Jawaban macam apa ini? Sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Seketika Chapo ingin membuka mulut untuk meneruskan pertanyaannya tentang bagaimana Sangmo menyinggung Hou Fei. Melihat Chapo hendak bertanya lagi, Hou Fei langsung menggunakan indera sucinya, "Nak, ini tempat umum. Aku sudah membiarkanmu menjaga muka, jadi kita harus saling ramah. Kalau tidak, kau akan memprovokasiku dan kehilangan muka. Itu tidak akan baik." Mendengar ini, Chapo menelan kembali apa yang hendak dikatakannya. Pada saat ini, "Fei Fei," sebuah suara yang familiar terdengar, dan bayangan hitam melesat ke arah mereka dengan sangat cepat. Baru setelah berhenti, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah Qin Yu yang sedang memegang pedang terbang hitamnya. Namun, begitu mereka melihat wujud Qin Yu saat ini, mereka semua tercengang. Saat ini, ada luka mengerikan di perutnya. Lukanya sangat mengerikan. Wajahnya pucat pasi dan bibirnya membiru. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Seluruh tubuh Hou Fei menjadi gelisah. Semua bulu kuduknya berdiri. Bahkan Chapo pun menahan napas dingin saat melihat luka Qin Yu. Lagi pula, ia adalah ahli Yuanying tingkat menengah, jadi sekilas ia bisa menyimpulkan bahwa luka Qin Yu pasti disebabkan langsung oleh senjata tajam seseorang yang menembus perutnya. Qin Yu sungguh beruntung bisa kembali hidup-hidup setelah menderita luka serius seperti itu. "Kakak, siapa yang melukaimu?" Hou Fei menjadi cemas. Ia segera memegang dan menopang Qin Yu. Sungguh beruntung Qin Yu bisa kembali ke sini dengan pedang terbangnya. Mata Hou Fei berbinar-binar dengan ganas. "Kakak, siapa itu? Aku akan menghancurkan siapapun yang melukaimu." Aura yang mengamuk meletus dari seluruh tubuhnya.
Lupakan saja, Fei Fei. Qin Yu berkata sambil tersenyum tipis dengan susah payah. Siapa penyerangnya? Penjaga Liu Xing. Ceritakan saja semuanya padaku. Gua merah darah kita pasti tidak akan membiarkan siapapun yang berani memprovokasi penjaga manapun lolos begitu saja. Kini Capo juga telah maju, tetapi ia masih memikirkan pesan Sang Mo dalam benaknya. Qin Yu berkata sambil berusaha menahan rasa sakit, Wakil Ketua, kali ini kami pergi memburu elang hitam itu sesuai perintah ketua gua. Tapi siapa sangka penjaga Baiyin dan penjaga Ranlan malah bersekongkol dengan elang hitam itu dan menyerang kami. Awalnya, penjaga musuh terkena serangan mendadak dari penjaga Baiyin dan tewas mengenaskan di tempat. Mendengar kata-kata Qin Yu, Capo mengerutkan kening. Maksudmu kau dan penjaga Xuanzong berhasil mengalahkan Baiyin, Ranlan, dan elang hitam? Tanyanya. Qin Yu menggelengkan kepala dan berkata, untungnya, penjaga Xuanzong sangat tajam dan waspada. Ketika penjaga musuh terbunuh, ia langsung menyerang Ranlan, sementara aku menyerang Baiyin. Untungnya, ketika aku meninggalkan guruku, aku diberi jimat petir yang berharga untuk digunakan saat nyawaku terancam. Dan aku langsung membunuh penjaga Baiyin dengan jimat itu. Luka ini kutimbulkan oleh elang hitam itu. Namun, aku juga memiliki keahlian khusus, jadi ia juga terluka. Mungkin karena ia tidak ingin melawanku, ia merampas Yuanying penjaga Baiyin dan musuh, lalu melarikan diri. Penjaga Xuanzong berhasil mendapatkan Yuanying penjaga Ranlan. Aku lebih cepat darinya, jadi aku kembali lebih dulu untuk memberitahu kepala gua tentang hal ini. Saat dia selesai berkata, Yuanying ungu berkilau muncul di telapak tangannya. Tolong ambil Yuanying ini, wakil guru. Sekarang saya harus segera mengobati luka saya. Wajah Qin Yu semakin pucat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, Capo menatap Yuanying di hadapannya dan memikirkan pesan Sang Mo. Ia lalu menatap luka Qin Yu lagi. Untuk sesaat, pikirannya agak kacau. Jangan bicara lagi, Kak. Cepat kembali dan obati lukanya. Tanpa membiarkan Qin Yu berkata apa-apa lagi, Ho Fei segera membawanya pulang. Namun, alih-alih membawanya, ia justru meletakkan Yuanying Ranlan di depan Capo. Capo menggertakkan giginya dan segera mengambil Yuanying. Ia pun segera masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, penjaga Xuanzong kembali dengan beberapa luka ringan dan langsung kembali ke tempat tinggalnya di Gua Merah Darah. Di luar ruang rahasia tempat Cha Hong melakukan pelatihan tertutup, Capo, yang berdiri dengan ekspresi sangat cemas, berteriak keras, kakak, cepat keluar. Sesuatu yang serius telah terjadi. Cepat keluar. Kekhawatirannya menjadi terlalu berat untuk ditanggungnya. Begitu ia memikirkan apa yang telah terjadi, pikirannya menjadi gelisah. Beberapa saat kemudian, pintu ruang rahasia itu terbuka. Kenapa begitu mendesak? Akhir-akhir ini aku bahkan tidak bisa berlatih di ruang tertutup dengan tenang. Cepat katakan, apa yang terjadi? Sekarang aku tidak punya waktu untuk disia-siakan untukmu. Cha Hong berteriak dingin. Sekarang dia telah memasuki tahap akhir pelepasan segel itu. Capo berkata dengan marah, tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kakak, tahukah kau bahwa ada insiden serius yang terjadi? Penjaga Baiyin sudah mati, begitu pula musuh dan Ranlan. Selain ketiga penjaga ini, bahkan penjaga Sang Mo pun terbunuh. Wajah Cha Hong membeku. Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, dia menjadi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, ceritakan padaku segalanya tentang kejadian ini. Melihat kakaknya begitu tenang, Capo pun ikut terharu dan sedikit tenang. Ia langsung berkata, kejadian ini cukup membingungkan. Akan kuceritakan detail utamanya. Menurut Wali Liu Xing, di antara tiga wali yang tewas lebih dulu, Baiyin dan Ranlan bersekutu dengan elang hitam itu. Mereka ingin membunuh tiga wali, Liu Xing, Xuanzong, dan musuh. Wali Liu Xing kemudian membunuh Baiyin dengan jimat petir pemberian gurunya. Ia juga mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan elang hitam dan mengusirnya. Guru Liu Xing, jimat petir. Cha Hong mengerutkan kening dalam-dalam. Saat pertama kali melihat teknik latihan khusus Qin Yu sebelumnya, dia bertanya tentang aliran Qin Yu, tetapi Qin Yu tidak mengungkapkannya. Namun, Wali Sang Mo mengirim pesan kepadaku, mengatakan bahwa Wali Liu Xing adalah seorang Siuxianis. Capo terdiam sejenak lalu melanjutkan, segera setelah itu, Wali Ho Fei marah karena suatu alasan dan membunuh Wali Sang Mo. Capo menatap kakaknya, menunggu jawabannya. Cha Hong sedikit menyipitkan matanya, yang berkilauan karena dingin. Kamu bisa melanjutkan. Cha Hong kembali tenang. Capo berkata, tapi ketika penjaga Liu Xing kembali tadi, dia terluka, bahkan sangat parah. Sesuatu telah menembus tubuhnya melalui perutnya. Jika serangan itu sedikit lebih kuat, mungkin penjaga Liu Xing akan langsung mati.
Meskipun penjaga Liu Xing masih hidup, dia akan membutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk pulih. Kakak, awalnya aku curiga Wali Liu Xing telah melukai dirinya sendiri, tetapi luka itu terlalu mengerikan. Sedikit saja ceroboh, dia pasti sudah bunuh diri. Kurasa tidak ada yang bisa melukai diri sendiri seperti itu. Lagi pula, dia bahkan menyerahkan Yuanying Ranlan kepadaku. Tapi tentang pesan yang dikirim Wali Sang Mo sebelum kematiannya, kata Capo sambil mengerutkan kening. Cha Hong menatap Capo dan berteriak, kakak kedua, dengarkan, informasi tentang insiden ini harus dirahasiakan. Kau harus tutup mulut, di saat yang sama, kau juga tidak perlu peduli. Serahkan saja semuanya padaku dan segera suruh para penjaga berkumpul di aula utama. Ya, Capo mengangguk lalu berbalik dan segera pergi. Namun, Cha Hong bergumam pada dirinya sendiri, guru. Jimat petir, siapa yang tahu apakah itu asli? Penjaga Liu Xing itu hampir pasti seorang Siuxianis. Seorang Siuxianis tentu saja tidak menginginkan Yuanying. Ya ampun, waktu, sekarang aku sangat membutuhkan waktu. Jika kejadian ini terjadi setahun kemudian, aku pasti bisa merespons dengan tindakan drastis. Ke-11 penjaga yang tersisa telah berkumpul di aula utama. Insiden kali ini sangat serius karena melibatkan kematian 4 penjaga, yaitu Bai Yin, Ranlan, Musu, dan Sang Mo. Terlebih lagi, penjaga Sang Mo dibunuh secara terbuka oleh Hou Fei di luar Gua Merah Darah. 3 bersaudara kura-kura hitam, 2 bersaudara hiu macan, 2 wanita ular, naga bertanduk Teng Bi, Zhuang Zong, Qin Yu, dan Hou Fei, total 11 penjaga, berdiri di bagian bawah aula. Capo juga telah tiba. Semua orang menunggu Cha Hong, penguasa Gua Merah Darah. Tak lama kemudian, Cha Hong berjalan menuju singgasana, melemparkan jubahnya dan langsung duduk. Ia kemudian melirik para penjaga di bawahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tuan-tuan, kali ini, sebuah bencana besar yang belum pernah terjadi selama 100 tahun telah menimpa Gua Merah Darah kita. Penjaga Bai Yin dan 3 orang lainnya tiba-tiba tewas. Dan penjaga Sang Mo bahkan telah dibunuh oleh penjaga Hou Fei di pintu masuk Gua Merah Darah. Hou Fei, Cha Hong tiba-tiba berteriak. Hou Fei melangkah maju, mengangkat kepalanya dan menatap Cha Hong dengan senyum aneh yang samar di sudut mulutnya. Gua Merah Darah dan 7 kekuatan lain sekelasnya selalu mematuhi aturan yang dibuat oleh Aula 9 Iblis, yaitu para Siwiaois dari kekuatan yang sama tidak boleh saling membunuh. Namun, kau, sebagai penjaga Gua Merah Darahku, tiba-tiba membunuh Sang Mo secara terang-terangan di depan banyak Siwiaois. Apa kau tidak memikirkan Gua Merah Darah? Apa kau tidak memikirkan Aula 9 Iblis? Apa kau tidak memikirkan aku? Teriak Cha Hong dengan geram. Cha Hong yang murka mengeluarkan aura menakutkannya. Seolah kiamat telah tiba, aura yang sangat kuat menyelimuti seluruh aula utama dalam sekejap mata. Aura itu menekan Hou Fei, menahannya. Karena Cha Hong sudah lama tidak beraksi, banyak orang meragukan kekuatannya. Namun, kini, dilihat dari erupsi auranya saja, para penjaga di bawahnya tak lagi ragu. Hou Fei menjilat bibirnya dengan lidahnya yang semerah darah sekali, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya lebih tinggi dan menatap Cha Hong dengan marah. Matanya menyala-nyala dengan semangat juang. Ia belum pernah punya kesempatan untuk melawan ahli super seperti Cha Hong. Fei Fei, apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Tanya Qin Yu melalui indera sucinya. Masih memelototi Cha Hong, Hou Fei berkata melalui indera sucinya, tanpa menggunakan mode mengamuk, kurasa aku tak punya peluang. Tapi jika aku mengamuk, peluangku 50-50. Cha Hong ini sangat kuat, luar biasa kuat, tapi aku suka itu. Matanya mulai menjadi lebih menyala-nyala dan semangat juangnya semakin membara. Saat ini, suasana di aula utama sangat mencekam. Hou Fei dan Cha Hong saling berhadapan. Sepertinya mereka bisa bertarung kapan saja sekarang. Cha Hong diam-diam terkejut, monyet ini ternyata sangat kuat. Seharusnya dia setara dengan petarung tingkat Dongsu biasa, tapi kalau dia benar-benar melawanku, dia pasti takkan berdaya. Ia sangat percaya diri. Penguasa gua, aku datang ke sini untuk menjadi penjaga, bukan untuk dihina. Si Sang Mo itu menggali kuburnya sendiri dengan menyinggungku. Kalau dia tidak menyinggungku, kenapa aku harus membunuhnya? Suara Hou Fei bergema di aula. Oh, dia menyinggungmu. Cha Hong merenung sejenak. Penjaga Hou Fei, yah, aturan ini memang agak bermasalah. Jika dia mengancam atau menyinggungmu, tidak adil jika, alih-alih menghukumnya, kau malah harus menahan amarahmu karena aturan ini. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, suasana di aula tidak lagi tegang seperti beberapa saat yang lalu. Mendengar Cha Hong berkata demikian, Qin Yu diam-diam merasa sedikit rileks. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Baiklah, untuk sementara, masalah ini ditunda.
Aku akan memeriksanya nanti. Cha Hong kemudian menoleh ke Qin Yu, berkata, penjaga Liu Xing, ketiga penjaga, Bai Yin, Ran Lan, dan musuh, sudah mati, tetapi kau tiba-tiba mengatakan bahwa Bai Yin dan Ran Lan telah bersekongkol dengan elang hitam. Memang itulah yang terjadi, penguasa gua. Wajah Qin Yu terlihat pucat, tetapi dia masih berkata sambil batuk. Begitu Cha Hong memindai luka Qin Yu dengan indera sucinya, ia diam-diam tercengang. Setelah diberitahu oleh Chapo, ia sudah mengira luka Qin Yu sangat serius, tetapi ia tidak pernah menyangka akan separah ini. Ia bahkan bertanya-tanya bagaimana Qin Yu masih bisa berdiri dengan luka separah itu. Namun, Qin Yu merasa frustrasi dalam hati. Air mata meteorik, kemampuan penyembuhanmu terlalu kuat. Setelah aku beristirahat sebentar di rumah, lukanya sudah hampir sembuh, jadi aku terpaksa melukai diriku sendiri lagi. Luka Qin Yu tentu saja disebabkan oleh dirinya sendiri. Lukanya memang sangat serius. Namun, karena kemampuan penyembuhan air mata meteorik terlalu kuat, setelah ia beristirahat di halaman rumahnya selama beberapa waktu, lebih dari separuh lukanya telah sembuh. Oleh karena itu, ia harus merobeknya kembali. Lukamu memang sangat serius, penjaga Liu Xing. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi penjaga Bai Yin telah mengabdi di Gua Merah Darah selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah menunjukkan kesetiaan sebelumnya. Kali ini, aku benar-benar tidak percaya. Cha Hong berkata dengan nada yang tampak tulus, bagaimana dengan ini? Bisakah kau menjelaskan proses pertarungannya lagi, penjaga Liu Xing? Qin Yu sedikit terengah-engah dan berkata, penguasa gua, aku dan 4 penjaga lainnya pergi berburu elang hitam itu bersama-sama. Ketika kami bertemu dengannya, kami mulai menyerangnya sesuai rencana, tetapi Bai Yin tiba-tiba diam-diam menyerang penjaga musuh. Ketika para Siwiaois lain di aula mendengar ini, jantung mereka berdebar kencang. Tahap Yuanying tengah Bai Yin diam-diam menyerang musuh yang sama sekali tidak berdaya, hasilnya mudah dibayangkan. Penjaga musuh tewas seketika. Penjaga Zhuangzong sangat waspada sehingga ketika melihat kejadian ini, ia menyadari bahwa Ran Lan juga sedang menyerangnya. Penjaga Zhuangzong kemudian melawan penjaga Ran Lan dan akhirnya membunuhnya. Sementara itu, aku menyerang penjaga Bai Yin. Menggunakan jimat petir yang diberikan guruku, aku langsung membunuh Bai Yin. Qin Yu telah berbohong tanpa berkedip. Jimat petir bukanlah jimat biasa. Jimat dan segel juga dibagi menjadi beberapa kelas. Umumnya, hanya ahli pembuat jimat atau segel yang telah mencapai tingkat kekuatan yang sangat tinggi yang dapat membuat jimat petir ini. Jimat petir. Teng Bi yang sedari tadi memejamkan matanya, tiba-tiba membuka matanya, tampak sangat terkejut. Namun, Qin Yu diam-diam tertawa. Ia tidak memiliki jimat petir dan hanya membaca tentang cara membuat jimat semacam ini dan kekuatannya di beberapa buku Xiu Zhen. Jimat yang tangguh ini sangat sulit dibuat dan bahan-bahannya juga sangat sulit diperoleh. Penjaga Liu Xing, gurumu sungguh kuat. Cha Hong memuji lalu berkata, kemungkinan besar setelah itu kau melawan elang hitam dan mengusirnya meskipun terluka parah. Qin Yu menganggukkan kepalanya. Dari awal hingga akhir, penjaga Zhuangzong tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya tampak agak tidak menyenangkan. Para wali yang tersisa selalu menganggap Zhuangzong sebagai orang yang sangat baik. Ia memperlakukan setiap wali dengan sangat baik, sehingga ia sangat populer. Penjaga Zhuangzong, apakah alur ceritanya sama dengan yang dikatakan penjaga Liu Xing? Cha Hong menatap Zhuangzong dan bertanya. Qin Yu dan yang lainnya juga menatapnya. Mustahil untuk memastikan hanya berdasarkan cerita Qin Yu. Cerita Zhuangzong juga sangat penting. Zhuangzong menghela napas, aduh, penguasa gua, hatiku sangat sakit. Semua orang yang hadir mulai menebak apa yang akan terjadi jika Zhuangzong membantah kata-kata Qin Yu. Semua orang tahu bahwa ada hubungan yang sangat baik antara Bai Yin, Ran Lan, musuh, dan aku. Jawabannya tidak relevan. Para penjaga lainnya mengangguk. Mereka semua tahu tentang kelompok 4 orang Bai Yin. Zhuangzong melanjutkan, Bai Yin memang agak munafik, tetapi dia memperlakukan kami dengan cukup baik. Ran Lan memang getir dan kejam, tetapi dia juga cukup setia. Namun, penjaga lainnya diam-diam mengutuk. Setia, siapa yang tidak tahu kelicikan dan kekejaman Ran Lan? Bai Yin bahkan lebih mahir menjilat dan sangat munafik. Karena itu, setelah Qin Yu mengatakan bahwa mereka bersekutu dengan elang hitam, beberapa penjaga di aula langsung mempercayainya. Tapi, aku tak pernah menyangka mereka berdua akan bersekongkol dengan elang hitam untuk membunuhku, musuh, dan penjaga Liu Xing. Kurasa mereka menginginkan Yuanying, Jindan, dan senjata suci tingkat tinggi milik penjaga Liu Xing. Zhuangzong menghela napas, siapa sangka mereka begitu serakah. Dari awal sampai akhir, mereka tidak memberitahu saya apapun.
Ketiga saudara kura-kura hitam, kedua wanita ular dan yang lainnya semua diam-diam mencibir. Beritahu orang jujur seperti Anda. Pada saat yang sama, mereka menatap Qin Yu dengan takjub. Mereka tidak pernah menyangka dia memiliki senjata suci tingkat tinggi. Meskipun dia pernah menggunakan pedang terbang hitam untuk melawan Sang Mo sebelumnya, sangat sulit untuk menilai pedang terbang hanya berdasarkan penampilannya saja. Cha Hong juga berkata sambil mendesah, "Jangan bersedih, Wali Zuangzong. Mereka tidak pantas menerima kesedihanmu. Baiklah, sekarang masalahnya praktis sudah beres." Bai Yin dan Ranlan mengincar Yuan Ying, Jindan, dan senjata suci para penjaga lainnya, sehingga mereka bersekongkol dengan elang hitam, berpikir tidak akan ada yang tahu tentang ini. Bahkan kematian pun tidak dapat menebus dosa mereka. "Capo, berikan Yuan Ying penjaga Liu Xing kepada Ranlan." Penjaga Liu Xing terluka parah. Setelah menyempurnakan Yuan Ying ini, kekuatannya mungkin akan sedikit meningkat. Ini adalah kompensasi atas lukanya. Mendengar Cha Hong berkata begitu, Capo mengulurkan tangan. Yuan Ying Ranlan muncul di tangannya. Namun, penjaga lainnya tidak menghiraukannya. Tidak banyak praktisi Xiuyao yang menyerap Yuan Ying karena, pertama, energi Yuan Ying orang lain berbeda dengan energi mereka sendiri. Menyerap energi orang lain akan mencemari energi di dalam tubuh mereka, yang akan berbahaya bagi mereka di masa mendatang. Selain itu, seorang praktisi yang memurnikan dan menyerap Yuan Ying dengan cara yang benar hanya dapat memperoleh 10% energinya. Sebagian besar penjaga lainnya berada di tahap Yuan Ying awal, jadi mereka tidak terlalu peduli untuk menyerap Yuan Ying seseorang dengan tingkat kekuatan ini. Sekalipun mereka hanya menyerap esensinya, kekuatan mereka hanya akan meningkat maksimal 10%. Penjaga Liu Xing, ambillah. Ini adalah tanda niat baik dari kakakku. Capo menyerahkan Yuan Ying, tetapi pikirannya curiga pada Qin Yu. Coba kulihat apakah kau berani memurnikan dan menyerap Yuan Ying ini. Katanya, praktisi Siuxian tidak bisa menyerap Yuan Ying. Sebentar lagi, semuanya akan menjadi jelas berkat Yuan Ying ini. Terima kasih, penguasa gua. Qin Yu segera menerima Yuan Ying Ranlan. Di ruang rahasia Gua Merah Darah, saat ini hanya ada Cha Hong dan Capo. "Kakak, kenapa kau tidak menyuruh penjaga Liu Xing itu untuk memurnikan Yuan Ying di aula utama agar kita bisa melihatnya sendiri?" Kalau dia tidak berani memurnikannya, atau kalau energinya tidak berfungsi dengan baik setelah diserap, itu artinya dialah Siuxianis. Capo selalu curiga terhadap identitas Qin Yu. Cha Hong tersenyum acuh tak acuh. Ia tidak ingin berhadapan langsung dengan Qin Yu untuk saat ini. Alasannya adalah karena kotak giok hitam itu akan dibuka dalam beberapa bulan. Baginya, tidak ada hal yang lebih penting daripada kotak giok hitam itu. "Kakak kedua, dengarkan. Selama setengah tahun ke depan, kau tidak boleh memprovokasi Liu Xing dan Hou Fei. Anggap saja kau mempercayai mereka dan menganggap mereka teman. Apapun yang terjadi, kau harus menunggu selama setengah tahun. Aku ingin Gua Merah Darah stabil selama setengah tahun ini," kata Cha Hong dengan sungguh-sungguh. Mendengar kakaknya berkata dengan serius, Capo langsung mengangguk. "Baiklah, kakak kedua, kamu boleh pergi. Jangan ganggu aku selama ini. Aku ingin menyelesaikan latihanku tanpa istirahat," kata Cha Hong sambil tersenyum. Dengan mata berbinar, Capo berkata, "Kakak, mungkinkah kau akan membuat terobosan dalam waktu setengah tahun?" Ia sama sekali tidak tahu tentang kasus batu giok hitam itu, jadi setelah mendengar Cha Hong mengatakan bahwa tidak ada kecelakaan yang boleh terjadi dalam waktu setengah tahun ke depan, ia berpikir bahwa kakaknya akan segera membuat terobosan. Cha Hong tersenyum dan mengangguk. Memang dia akan segera mencapai terobosan dalam hal kekuasaan. Namun, itu akan memakan waktu 2 hingga 3 tahun, bukan setengah tahun. Jangan berpikir bahwa ia hanya menghabiskan energinya sendiri untuk menguras energi mantra pembatas penghapus debu dari kotak giok hitam. Sambil menggunakan energinya, ia juga menyerap energi suci di alam untuk berlatih. Yuan Yingnya telah meningkat secara bertahap selama 100 tahun terakhir dan Cha Hong telah mencapai puncak tahap Dongsu awal. Cedera Qin Yu telah sembuh total dalam waktu kurang dari setengah hari. "Fei Fei, aku akan berlatih secara tertutup untuk sementara waktu. Jangan biarkan siapapun menggangguku selama periode ini, kecuali jika terjadi sesuatu yang serius." Qin Yu mempercayakan tugas penjagaan kepada Hou Fei di sampingnya. Hou Fei berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Kak. Kali ini kita mendapatkan 4 Yuan Ying Bai Yin, Ranlan, Musu, dan Sang Mo. Tapi aku sudah mencapai tahap Yuan Ying tengah, jadi pada dasarnya tidak ada gunanya bagiku untuk menyerapnya. Mereka bahkan tidak terlalu berguna untuk Xiao Hei. Jadi, mereka hanya bisa diberikan kepadamu." Senyum tipis muncul di wajah Qin Yu. Tidak perlu terburu-buru untuk memurnikannya.
Dari 4 Yuanying, aku hanya butuh milik Baiyin. Itu sudah cukup bagiku. Kita simpan saja Yuanying yang lain untuk sementara. Memurnikan sebanyak mungkin Yuanying belum tentu merupakan hal yang baik. Ketika kekuatan pemurni mencapai tingkat tertentu, ia harus berhenti. Sekarang Qin Yu ingin mencapai tahap kedua dari 6 tahap transformasi bintang, yaitu tahap meteor. Baiklah, Kak, aku akan membantumu berjaga di luar. Tidak akan ada yang bisa mengganggumu. Hou Fei pergi sambil tertawa. Qin Yu segera masuk ke kamarnya sendiri dan duduk bersila di tempat tidur. Pikirannya mulai mengingat kembali isi transformasi bintang. Transformasi bintang dibagi menjadi 6 tahap, nebula, meteor, inti, planet, duji, dan bintang. Tahap nebula berfokus pada penguatan fondasi sehingga serangannya tidak terlalu kuat. Namun, setelah praktisi mencapai tahap meteor, serangannya akan meningkat pesat. Dulu, ketika Lei Wei masih berada di tahap duji tengah, ia sendirian mampu membunuh seorang Xiu Zenis tahap Dacheng, beberapa Lus Immortal, dan puluhan Xiu Zenis tahap Duji dan Kongming. Setelah itu, ia berhasil mengatasi 8 dari 9 petir kesengsaraan 9 dari 9 langit sebelum akhirnya gagal menahan petir ke-9. Kekuatannya luar biasa kuatnya. Lei Wei jelas merupakan makhluk dewa humanoid, atau bahkan sesuatu yang lebih kuat. Namun, Qin Yu saat ini tidak sekuat itu karena ia baru mencapai tahap penguatan fondasi, nebula. Untuk mencapai tahap meteor, aku harus menggabungkan sejumlah besar butiran keperakan menjadi partikel esensi emas. Itu akan menjadi inti di dalam tubuhku sebuah meteor. Qin Yu tersenyum tipis. Kesenjangan antara tahap nebula akhir dan tahap meteor awal benar-benar terlalu besar. Tahap meteor berfokus pada kecepatan, kondensasi, dan ledakan seketika. Saat ini, energi bintang Qin Yu masih dalam bentuk paling umum. Saat ia mencapai tahap meteor, segudang butiran keperakan akan dimurnikan menjadi satu partikel esensi emas yang disebut meteor. Energi akan keluar dari meteor dalam bentuk benang-benang tipis yang tampak seperti sinar cahaya. Ketipisannya juga mencerminkan tingginya tingkat kondensasi energi. Kekuatan serangannya akan terfokus pada satu titik sehingga akan luar biasa kuat. Energi bintang keemasannya juga akan menyatu dengan tubuhnya sehingga ia akan berkembang setidaknya 10 kali lebih cepat daripada saat ini, atau mungkin bahkan lebih cepat. Secara teori, pada tahap nebula, seorang praktisi transformasi bintang harus tinggal di tempat tertentu untuk berlatih. Baru setelah mencapai tahap meteor, ia dapat berkeliaran dan melawan Xiu Zenis lain. Begitu Qin Yu mengingat deskripsi tahap meteor dan tahap-tahap selanjutnya dalam transformasi bintang, ia tak kuasa menahan rasa gembira yang membara. Kini ia memang lebih lemah daripada Xiao Hei dan Hou Fei, tetapi hal ini akan berubah setelah ia mencapai tahap meteor awal. Baiklah, mari kita mulai berlatih. Qin Yu menutup matanya. Namun, pada saat ini, suara ledakan terdengar dari dalam gua merah darah. Setelah itu, gua menjadi kacau balau. Semua Xiu Yaois yang berjaga mulai berlarian ke segala arah. Penjaga Hou Fei, wakil kepala sekolah, telah dibunuh oleh sosok misterius. Sosok misterius itu telah menghilang. Tolong kejar dan tangkap pembunuhnya segera. Seorang penjaga berlari ke sisi Hou Fei dan berkata dengan hormat. Wajah Hou Fei berubah warna. Ia berkata, Anda boleh pergi dulu. Ia lalu segera berlari menuju kamar Qin Yu. Namun, Qin Yu sudah keluar dari kamar. Ia juga mendengar dengan jelas apa yang dikatakan penjaga itu tadi. Kakak, Hou Fei menatap Qin Yu. Qin Yu merasa situasi saat ini agak buruk. Capo, wakil kepala gua, tiba-tiba terbunuh saat ini. Namun, luka di perutnya telah sembuh total dan dia tidak boleh membiarkan siapapun mengetahuinya. Fei Fei, apapun yang terjadi, jika seseorang datang mencariku, katakan saja aku sedang berlatih tertutup dan tidak bisa diganggu. Aku merasa situasinya sudah agak kacau. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Ia segera berkata kepada Hou Fei. Hou Fei mengangguk lalu langsung duduk di halaman rumah Qin Yu. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Qin Yu. Mengabaikan segalanya, Qin Yu kembali ke kamarnya. Di momen krusial ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kekuatannya. Begitu ia mencapai tahap meteor, tangannya tak lagi terikat seperti sekarang. Sementara itu, suara berat nan marah bergema di gua merah darah. Dengar, 5.000 penjaga dan 11 wali. Mulai sekarang, awasi semua orang dengan ketat. Tidak seorang pun diizinkan memasuki gua merah darah. Siapapun yang melanggar aturan ini harus dibunuh. Semua penjaga dan wali langsung menjadi jauh lebih waspada. Tatapan mata mereka pun semakin tajam.